3, 2, 1. Ih, bener. 1. Setuju. Hal kecil aja kelep makannya lama banget deh, karena tengah-tengah makan ngobrol lah, main lah. Padahal ada waktu makan yang kita udah sepakati bersama untuk dilakukan ya. Itu kan harus ditumbuhkan ya. Maksudnya passion untuk membaca tuh kadang-kadang harus dibangun minatnya gitu loh. Mereka boleh main sebanyak mereka baca, itu aturannya. Halo, hai. Nah, masih seputar obrolannya ya, kalau udah Sabas tuh soal family, soal parenting gitu ya. Sekarangnya lagi ke situ ya ngobrolinnya ya. Ada ini ya, ada beberapa pertanyaan ini yang ini sebenarnya masuk juga dari teman-teman netizen ke DM. Nanya soal mitos tentang parenting. Jadi memang kita ini mungkin mitos tuh udah jadi kayak bagian dari budaya ya. Di kita itu segala sesuatunya itu selalu dikait-kaitkan dengan yang namanya mitos. Lo orang hamil aja waktu hamil juga ada mitos, ibu hamil tuh katanya nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah ada anak gadis kalau belum menikah itu mitosnya juga nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Pokoknya macam-macam lah. Nah kalau sekarang ini pertanyaannya, karena kita lagi membahas soal parenting, pertanyaannya mitos seputar parenting. Coba apa aja tuh? Atau kita langsung tanya jawab aja ya. Tapi supaya seru, nyamuk bos. Tapi supaya seru, kita Q&A-nya ini apa Fit? Games gitu ya? Iya, Oke. Ya, ada gamesnya. Oke, ada gamesnya kecil-kecilan. Boleh? Kita yang tanya ya. Ini gimana kalau misalnya kita setuju dengan statement yang Vita sampaikan, kita buat tanda begini. Nggak gitu. Kayak gini ya kan? Tapi kalau misalnya mungkin aku aja yang setuju, aku udah gini, tapi kita harus barengan. Jadi jebret. Kamu misalnya kamu nggak setuju, kamu nah oke. Gini aja, oke? Ya. Oke. Tapi harus barengan ya. Oke. Dihitung dulu ya kalau mau jawab berarti. Siap. Oke. Hukuman merupakan metode terbaik ketika anak membuat kesalahan. 3, 2, 1. Ih, bener. Iya, aku tuh kurang setuju dengan kata-kata hukuman sih. Sebenarnya lebih tepatnya adalah konsekuensi. Jadi bukan berarti kalau anak buat salah terus mereka tidak belajar sesuatu dari kesalahannya, tetap harus ada konsekuensinya, tapi tidak dalam bentuk hukuman. Ya? Setuju ya? Contohnya? Contohnya coba. Gue harus kasih contoh. Contohnya baru kejadian soalnya Noah. Contohnya jadi kemarin Noah itu adalah dia ada satu kayak assessment math-nya dia yang skornya tuh kurang bagus lah. Pas kita lihat ternyata bukan karena dia tidak bisa, tapi ya biasalah. Mungkin waktu ngerjain dia ke distract dengan hal lain, pengen cepat-cepat selesainya atau lagi nggak fokus dan lain sebagainya. Nah karena kita tahu sebenarnya Noah itu mampu, akhirnya kita minta dia untuk mendorong dia untuk harusnya dia bisa nih gitu. Kita juga nggak mungkin lah ya kan memaksakan sesuatu. Gitu. Kita bilangnya sama Noah, walaupun nggak bisa, mestinya ada upaya yang harus dia lakukan. Gitu. Terus hari ini itu dia ada janji mau jalan sama teman-temannya karena ada salah satu temannya yang ulang tahun gitu. Mereka punya schedule sendiri lah. Nah konsekuensinya tadi balik lagi ke assessment math yang tadi yang karena skornya kurang, dia harus menanggung konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dia harus kerjakan ulang dari soal yang kemarin dia dapat itu dari gurunya yang salah semua, harus dia kerjakan ulang. Dia breakdown, dia kerjain, upaya yang dia lakukan tuh terserah lah. Mau dia browsing, mau dia lihat dari bukunya, pokoknya kita minta ada satu temennya atau tanya sama temennya, pokoknya ada beberapa lembar soal yang harus dia kerjakan sampai selesai dan kita mau lihat dulu sampai hasilnya benar, baru dia boleh pergi sama temennya ke acara ulang tahun temennya gitu kan. Nah itu contoh konsekuensinya. Itu tuh
hari-hari loh, hampir setiap hari kita dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu sifatnya. Kayak hal kecil aja, kelep makannya lama banget deh, karena tengah-tengah makan ngobrol lah, main lah. Padahal ada waktu makan yang kita udah sepakati bersama untuk dilakukannya itu 30 menit. Tidak boleh lewat udah dari 30 tuh, menit, ya. karena memang jam makan sekolah juga kalau lagi break itu 30 menit. Jadi itu memang udah ideal tuh, dibiasakan meskipun di rumah juga makan 30 menit. Nah kadang dia kebanyakan main atau dia ke distract banyak hal ngobrol, akhirnya lewat dari 30 menit. Konsekuensinya adalah jam ininya dia kita kurangin, jam main. Jadi anak-anak itu punya aturan game di jam-jam tertentu lah dalam 1 minggu itu. Terus mereka boleh main sebanyak mereka baca, itu aturannya salah satunya. Jadi dalam 1 minggu itu mereka baca berapa buku, waktu yang mereka habiskan buat baca buku itu yang bisa mereka semacam kayak tukar gitu ya. Mereka boleh main sebanyak jam yang mereka habiskan buat baca. Itu tuh contoh konsekuensinya. Gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin siasat kita juga sih, karena baca itu kan harus ditumbuhkan ya. Maksudnya passion untuk membaca tuh kadang-kadang harus dibangun minatnya gitu loh. Jadi jangan sampai ntar anak-anak udah makin besar gitu, interest sama bacanya kurang. Iya, bacanya tuh kurang. Secara itu penting banget sekarang. Iya, dan karena memang sekolahnya mereka ini menggunakan kurikulum IB. Nah, next kita juga sangat terbuka buat ada teman-teman yang mungkin nanya soal kurikulum. Kebetulan anak-anak kami memilih untuk mendidik memilih sekolah dengan kurikulumnya itu IB gitu ya. Nah, IB itu anak-anak emang harus dituntut untuk banyak baca, karena mereka harus writing, esai, bikin esai, tulisan, baca, browsing, project dan lain sebagainya. Jadi memang membaca itu merupakan satu hal yang penting gitu ya. Oke, next. Lanjut. Kita masih ada 50 lagi nih ya pertanyaannya. Panjang. Anak harus dibatasi screen time-nya. Hitung. Oh ya, hitung dulu ya. 3, 2, 1. Setuju dong. Aku gini, kamu kegedean tangannya. Gini. Ya kayak gitu. Intinya kami sepakat dengan hal itu. Sepakat. Dan saya rasa semua orang tua di luar sana juga sepakat tentang hal itu. Ya kan, pemberian gadget banyak itu selain memang buat mata kurang baik ya kalau kita terus-terusan melihat screen dalam waktu yang lama. Dan juga gini, sekarang kita tidak bisa juga mengelak ya bahwa ternyata teknologi itu digital itu penting. Apalagi waktu pandemi, kita merasakan gimana pentingnya ternyata tetap bisa sekolah, tetap bisa kerja, semuanya karena sistem digitalize itu, dan semuanya berhubungan dengan screen. Ya kita udah nggak bisa buat apa-apa tuh kalau gitu kan gitu. Jadi sebenarnya pembatasan screen time itu untuk kami dulu akhirnya ada adjusting yang harus kami sedikit rubah aturannya setelah pandemi. Karena mau nggak mau mereka waktu mereka sekolah di rumah online, dari pagi sampai siang medianya adalah screen. Jadi kita kayak ya gimana ya, nggak ada opsi waktu itu kan. Meskipun memang dari pihak sekolah itu ada kayak waktu-waktu breaknya. Satu subjek itu ada beberapa break time untuk mereka istirahat dulu, tutup matanya, nggak boleh lihat screen, nanti lanjut lagi ke subjek berikutnya. Tapi ya mau nggak mau deh akhirnya terus muncul lah yang namanya kacamata anti radiasi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi screen di sini yang kami maksudkan adalah lebih ke game sih. Selama memang screen itu digunakan untuk keperluan sekolah, kita masih ada batas toleransinya gitu lah, karena memang buat sekolah gitu kan. Tapi kalau untuk urusan game itu yang kami batasi. Gitu. Ya kan? Udah, kamu kok iya aja kamu ngomong, ngapain? Karena kamu sudah menjawab. Oh iya, udah cukup ya. Good ya, kita di good partner banget ya. Oke, next Vita.
Untuk sukses, anak harus bagus dalam akademik. 1, 2, 3. Kamu ngikut mulu? Iya dong, enggak dong. Ya. Jadi Gimana? Enggak lah, kalau sukses nggak mesti diukur sama. meskipun akademik itu penting, tapi nggak semata-mata hanya karena akademik gitu loh. Nggak semata-mata hanya karena Iya, akademik. faktornya banyak lah. Banyak lah. Faktor, tapi gini dulu, sukses itu apa sih? Karena setiap kita tuh punya definisi yang berbeda soal sukses. Soal sukses. Ya kan? Itu beda. Kalau dari kami Setuju. pribadi, kita udah punya nih definisinya apa, terus sukses itu kita mau menggambarkan sukses itu apa sih sukses itu. Nah, itu masing-masing keluarga mungkin punya standarnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa tuh yang namanya pukul rata gitu. Sukses menurut keluarga kami mungkin berbeda dengan sukses menurut keluarga A, keluarga B, keluarga C gitu ya. Cuman secara general aja lah gitu. Sukses itu faktornya banyak. Justru yang kami sedikit highlight adalah akademik itu faktor ya penting, tapi yang lebih penting lagi itu social life-nya sih. Kayak lebih ke karakternya, karakter si anak, behavior, attitude lah gitu ya semua ya. Terus kalau dijabarkan lagi adalah tanggung jawab, integritas, disiplin, bisa beradaptasi dengan baik, ini tuh penting sekali ternyata. Dan gimana kita bisa ngeblend dan beradaptasi itu ternyata penting. Penting. Social life juga. Itulah dia kenapa kita tuh sepakat gini, sekolah itu tuh nggak cuman bikin kita menyekolahkan anak kita tuh nggak semata-mata untuk supaya dia tuh jago math atau semata-mata untuk dia bisa jago apalah, let's say lah semua subjek yang ada di sekolah. Itu tuh adalah bagian dari, tapi yang terpenting adalah dia bisa belajar untuk membentuk karakternya dengan bersosialisasi dengan banyak orang, berhadapan dengan banyak orang, berkonflik pun dengan banyak orang. Konflik dalam tanda kutip maksudnya masalah. Kalau dia ketemu masalah yang seperti ini, cara menyelesaikannya gimana ya? Cari solusinya seperti apa ya? Karena kan setiap hari di sekolah itu mereka dihadapkan dengan konflik pasti. Gitu. Jadi lebih ke situ sih kalau aku. Belajar mengambil tanggung jawab juga. Tanggung jawab, mengikuti aturan yang ada. Karena kan setiap sekolah seperti instansi itu punya aturan yang mereka harus ikuti. Jadi nggak semuanya suka-suka mereka. Mereka nggak bisa tuh milih menetapkan jam belajarnya sendiri. Mereka harus ikut aturan yang ada, ya kan? Terus kalau mereka terlambat dalam 1 minggu lewat dari 3 kali katakanlah gitu, ada konsekuensi yang mereka harus dapatkan. Iya, jadi seperti yang terjadi sama anak-anak tuh, ada beberapa case gitu yang mereka harus ketemu dengan grup yang baru gitu ya. Di situ kita bilang kalian harus respon dan respect sama teman-teman yang lain, karena masing-masing anak-anak tuh punya kelebihan masing-masing. Nah itu yang kita bilang sama anak-anak. Jadi kalian harus menghargai semua potensi yang ada di teman-teman kalian. Nah itu makanya harus ada kolaborasi tadi. Jadi supaya yang satu melengkapi yang lain gitu. Dan itu harus dibangun atas dasar respect, menghargai gitu kita bilang. Supaya si tim ini nih bisa solid kita bilang. Ya itu teamwork, kolaborasi yang kita berarti kalau balik lagi ke pertanyaannya Vita tadi adalah justru faktor-faktor ini itu juga penting, justru jauh lebih penting dari sekedar hanya akademik. Bukan berarti akademik nggak penting loh ya. Jadi maksudnya ini semua harus balance. Ya, harus seimbang. Oke, next. Ketika masih anak, kalau di Indonesia kan 18 tahun ke bawah, itu harus selalu menuruti keputusan orang tua. 1, 2, 3. Mohon maaf, kita berbeda soal ini. Boleh dijelaskan? Oke, kamu dulu kenapa tidak mengikuti apa yang mereka mau, gitu kan? Kan ada norma, ada agama. Ya gitu itu kan, ya, oke. Jadi untuk kali ini kita tergantung case-nya, ya, oke. Ya, oke. Oke. Setuju atau tidak? 1, 2, 3.
Gue gini ya, aku akan balik ke yang pertanyaan sebelumnya ya. Bagus nih. Enggak, karena aku gini. Karena dia agak a bit konvensional soal cara mendidik anak.